Haleluya. Nah, saya masih akan membagikan kebenaran firman Tuhan dalam rangkaian spiritual maturity atau kedewasaan rohani ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan ya. Jadi saya sudah bagikan dari minggu pertama sampai dengan beberapa minggu ke depan. Dan ini saya sudah bagikan minggu pertama, minggu kedua, dan sekarang kita masuk dalam minggu yang ketiga. Minggu pertama saya bagikan tentang fokus on Jesus, di mana orang yang mau dewasa rohaninya harus fokus memandang Yesus, bukan memandang mujizat, bukan memandang berkat, tetapi memandang Yesus. Karena orang yang dewasa adalah fokusnya kepada Yesus, pribadinya, ya, bukan dari dampak apa yang kita buat kepada Tuhan Yesus. Yang kedua saya sudah bagikan juga dalam serial kedewasaan rohani tentang mengerti akan panggilan Allah dalam kehidupan kita. Dan saya sudah sampaikan bahwa panggilan Allah dalam hidup kita bukan hanya sekedar sebagian dari hidup kita ketika kita melayani, tapi seluruh aspek dari pagi buka mata sampai dengan tutup mata kita tidur seumur hidup kita. Kita menjalani panggilan Allah. Apa itu panggilan Allah? Memuliakan nama Tuhan Yesus. Yesaya 43 ayat 7 dan Roma 11 ayat 36 ya. Dan hari ini saya bagikan satu hal lagi masih berkenaan dengan spiritual maturity atau kedewasaan rohani, yakni memberi diri dipimpin Roh Kudus. Sama-sama bilang sama saya harus memberi diri. Kita percaya bahwa orang yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat memiliki Roh Kudus. Sesuai dengan 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. Ya kan? Tidak ada orang yang bisa mengucapkan Yesus Kristus adalah Tuhan tanpa Roh Kudus. Berarti orang yang punya Roh Kudus bisa mengungkapkan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja. Tetapi orang yang tidak memiliki Roh Kudus tidak akan bisa mengucapkan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Itu perbedaannya. Jadi orang yang percaya Yesus adalah orang yang sudah memiliki Roh Kudus. Sekarang jadi pertanyaan, orang yang memiliki Roh Kudus ini mau nggak memberi diri? Sama-sama bilang sama saya, memberi diri. Dalam kehidupan kita diberikan kehendak bebas atau free will. Ya, jadi setiap hari kita bangun pagi, kita buka mata, Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, keputusan kita. Kita mau apa langkah selanjutnya ketika kita buka mata? Kita mau bersyukur kepada Tuhan, berdoa, memuji, menyembah Tuhan, baca Alkitab, atau kita buru-buru cari makan? Keputusan ada di kita. Tetapi kita udah punya Roh Kudus yang menuntun kita. Ayo buka mata, ayo baca Alkitab. Ayo berdoa dulu, berterima kasih buat hari yang baru. Berterima kasih karena engkau masih bisa bangun, duduk. Karena ada orang yang udah buka mata gak bisa duduk tempat tidurnya, kejepit uratnya. Dan kita bersyukur karena kita masih bisa duduk ketika kita buka mata. Kita masih berdiri di tempat tidur, kita bersyukur. Itu hal-hal kecil yang sering kali kita tidak syukuri. Itu biasa kok pendeta. Seperti itu kan biasa kita bangun pagi. Itu hal yang biasa. Tapi enggak. Kita bersyukur karena hal itu Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Dan setiap hari kita diberikan kesempatan untuk memilih apa yang baik. Nah, disitulah Roh Kudus yang menuntun, saudara. Makanya dalam kehidupan orang percaya kita harus bisa, sama-sama bilang sama saya, bisa memberi diri untuk mau dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, karena kita yang memutuskan apakah ego saya yang memimpin saya atau Roh Kudus yang memimpin saya. Apakah kekecewaan saya, kepahitan, kebencian saya, atau Roh Kudus yang mau memimpin saya? Kita yang memutuskan. Kita lihat sama-sama Galatia pasal yang kelima, ayat 16 sampai ayat 26. Galatia pasal yang kelima, ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-26. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan-keinginan daging. Ini yang Alkitab bilang bahwa setiap hari kita diperhadapkan dengan pilihan. Menyenangkan daging kita atau membuat roh kita melakukan kehendak kita. Kita yang memberikan keputusan, saudaraku. Sebab keinginan daging adalah berlawanan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Bertentangan. Tetapi masalahnya di sini adalah baik roh maupun daging itu ada dalam satu tubuh kita. Sampai sini ngikut ya Bapak Ibu ya. Kita mesti mutusin yang mana nih Pak? Saya harus mutusin yang mana? Saya harus mengikuti keinginan tubuh saya, daging saya, atau saya mengikuti keinginan tuntunan roh?
Makanya sering kali kita mesti latihan kerohanian. Apa itu latihan kerohanian? Berpuasa. Itu latihan kerohanian. Dan gereja kita sedang mengadakan 10 days anointing sampai dengan akhir minggu nanti di hari ke-50 setelah kebangkitan Yesus. Dan kita adakan setiap hari berpuasa, saudara yang kasih dalam Tuhan. Itu melatih, sama-sama bilang sama saya melatih. Melatih kerohanian kita, sama berdoa pun perlu dilatih. Makanya tidak sedikit orang-orang ketika, ayo dong kamu berdoa, aduh saya bingung Pak, berdoa saya doa apa ya? Bayangin berdoa bingung. Saya mesti ngomong apa, maksudnya Pak, kata-kata apa? Lo kenapa mesti bingung? Itu kan Bapak kita ngomong sesuai dengan apa yang ada di hati kita Tuhan. Kami bersyukur, saya berterima kasih. Ada yang apa sesuatu di hatimu, itu doakan, kau naikkan kepada Tuhan. Apa yang buat bingung? Sebenarnya karena kita tidak terbiasa. Contoh, kalau kita nggak pernah biasa ngomong dengan mama kita, dengan papa kita, ketika kita ngomong kagok. Karena nggak terbiasa ngomong, padahal orang tua kita. Tapi karena nggak terbiasa, akhirnya mesti gagap dulu ngomongnya. Iya, kosakatanya cuma itu. Bingung. Karena nggak terbiasa. Jadi mulai dilatih kebiasaan-kebiasaan hal-hal yang baik dalam kerohanian kita mesti dilatih. Karena setiap hari kita memutuskan saya mau dituntun oleh siapa. Ego saya, daging saya atau kerohanian. Ya, balik ke firman Tuhan. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ayat selanjutnya, ayat 18. Akan tetapi jika kamu memberi dirimu, lihat ayat 18. Tetapi jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh. Jadi Roh Kudus memimpin kita gak akan pernah bisa kalau kita gak memberi diri. Saya ulangi sekali lagi. Roh Kudus gak akan pernah bisa menuntun kita kalau kita gak memberi diri. Gak bisa. Rudi, maju Rudi. Saya beri contoh Bapak Ibu. Maju ke depan. Rudi ini jadi calon pendeta yang dahsyat nih, pakai Tuhan. Saya jalan sama Rudi berdua. Rudi saya gandeng. Terserah Bapak Ibu mau pilih mana, saya Roh Kudusnya atau Rudi Roh Kudusnya. Suka-suka Bapak Ibu lah. Tapi saya pilih lebih baik saya yang Roh Kudusnya lah ya. Saya memimpin Rudi nih. Saya jalan, ayo. Karena Rudi memberi diri untuk mau diatur sama saya. Suatu kali Rudi gak mau terus dipimpin sama saya. Rudi gak mau, Rudi memberontak. Rudi lari ke kanan, lari, bawa, langsung lari. Saya keseret. Saya tetap ada. Roh Kudus gak pernah lari dalam hidup kita. Tapi kita yang diikut sama dia. Tapi siapa yang diatur sekarang? Roh Kudus yang diatur. Bukan Roh Kudus yang ngatur. Karena Rudi gak memberi diri untuk dipimpin sama saya. Thank you bro. Jadi gitu Bapak Ibu, kalau kita memberi diri, maka Roh Kudus akan memimpin kita. Karena kita mau diberi, kita mau dituntun. Tapi ada kalanya kita gak mau dituntun, kita memberontak. Roh Kudus akan ikut kita, tapi ingetin terus, ayo ke sini nak, jangan ke situ. Tapi kalau kita keras, kita akan lari. Roh Kudus tetap akan ikut. Roh Kudus akan ikut, tapi lama-kelamaan kalau kita terus melarikan diri, suara Roh Kudus itu akan semakin pudar. Makanya di Alkitab ada istilah, jangan kau mendukakan Roh Kudus. Memadamkan api itu. Sehingga ketika engkau diingatin lagi, jangan ngelakuin itu, udah, jangan ngechat mantan lu lagi, tapi lu tetap kekeh ngechat, ya udah itu yang jadi. Nanti giliran udah ribut, saya nyesel Tuhan. Habis gimana ya Tuhan? Mantan saya lebih care sama saya. Suami saya, istri saya gak pulang-pulang Tuhan. Ya gimana ya Tuhan ya? Tetangga lebih sering memperhatikan saya. Karena udah diingetin tetapi tetap kepala batu. Lihat kanan kirinya, bilang sama dia, jangan kepala batu lu. Karena udah
diingetin. Roh Kudus bukan nggak pernah ngingetin, saudara. Orang dia Alkitab katakan begini, aku akan memberikan penolong lain bagimu, supaya dia memberikan kau, mengingatkan kau akan segala sesuatu apa yang akan kau sampaikan, apa yang aku sampaikan, kata Tuhan Yesus. Jadi setiap perkataan Tuhan Yesus itu diingetin. Diingetin, saudaraku. Tapi kitanya yang keras kepala, kita yang ngotot. Ya, kembali lagi. Ayat 18, Galatia pasal 5 tadi ya. Akan tetapi jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Lihat ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Banyak nggak? Kira-kira nempel berapa biji di badan? Nempel berapa? 3 boleh 3? 5 Pak, bukan 3. Banyak. Istilahnya gini, kalau kita lagi jalan itu banyak ranjau di darat nih Bapak Ibu. Banyak ranjau. Kita nggak tahu nih, jangan-jangan salah langkah meledak. Caranya bagaimana? Memberi diri, Roh Kudus tahu, jangan sampai engkau nginjak ranjau darat. Engkau akan dituntunnya masuk dalam rencananya. Memberi diri aja. Ayat 22. Masih ayat 21 maksud saya. Kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan. Jelas. Cek diri kita. Matikan hal itu. Setiap hari adalah kesempatan untuk melakukan keinginan-keinginan roh. Setiap hari Bapak Ibu. Engkau gagal di hari ini, lakukan lagi besok. Engkau gagal di hari esok, lakukan lagi lusa. Setiap hari kesempatan. Yang penting kau mau dituntun. Yang penting kau mau memberi dirimu. Ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Jika kita hidup oleh roh, biarlah hidup kita juga dipimpin. Bagaimana kita bisa dipimpin? Beri diri. Karena ketika engkau tidak memberi diri, engkau keras atau kekeh gitu ya saudara ya. Engkau tidak mau memberi diri, tetap pada peneguhan, enggak akan pernah bisa. Karena engkau punya pandangan sendiri seperti ini. Enggak loh Tuhan, yang ini loh yang benar. Enggak loh Tuhan, yang ini yang benar. Akhirnya bukan kita yang diatur, jadi kita yang ngatur. Jadi setiap hari Bapak Ibu adalah kasih karunia, kemurahan Tuhan. Ayo, kalau engkau gagal kemarin, ayo lakukan hari ini. Rasul Paulus bilang seperti ini dalam Galatia 2 ayat 20. Aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus, taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, Kristus yang hidup di dalam saya. Amin. Kristus yang hidup dalam saudara dan saya. Berarti izinkan roh Kristus, Roh Kudus Allah itu memimpin kehidupan kita. Caranya bagaimana? Semua ada di firman. Ini yang akan menuntun kita. Karena kita nggak tahu jalan mana nih yang nggak ada ranjaunya nih. Kita nggak tahu jebakan-jebakan siapa yang lagi dipasang di depan kita. Kita nggak tahu. Tetapi ketika kita memberi diri, Dia yang tahu, Dia yang maha tahu akan menuntun kita masuk dalam segala sesuatu rencana yang dahsyat. Ya, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup,
melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Belajar untuk hidup dalam tuntunan. Biarlah Kristus yang menuntun kita. Roh Kudus yang mengarahkan hidup kita. Roh Kudus yang memimpin hidup kita. Yang mengatur setiap langkah hidup kita. Karena kita nggak tahu seperti apa ada langkah dalam hidup kita. Kita nggak tahu. Besok aja kita nggak tahu seperti apa kok. Tapi Allah kan maha tahu. Dia akan mengerjakan segala sesuatu apa yang menurut dia baik buat saudara dan saya. Roma 8 ayat 14 kita baca sama-sama. Roma pasal 8 ayat 14. 3, 4. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah. Berarti kalau roh Allah tidak memimpin hidupnya, dia siapa? Sebaliknya, dia bukan anak Allah. Jadi jangan ngaku-ngaku anak Allah kalau engkau tidak hidup dipimpin oleh roh Allah. Kalau engkau hidup dipimpin oleh hawa nafsumu, engkau hidup dipimpin oleh amarahmu, engkau hidup dipimpin oleh kedengkian, kekerasan hatimu, jangan ngaku, saya anak Tuhan Yesus. Jangan. Karena orang yang dipimpin oleh roh Allah, dialah yang menjadi layak disebut anak Allah. Nah, ada beberapa prinsip yang perlu kita pegang untuk kita hidup dipimpin, diarahkan, atau kita memberi diri untuk dituntun oleh roh Allah. Yang pertama, prinsip yang pertama untuk kita dapat hidup, untuk kita bisa melihat hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Yang pertama, ya, belajar untuk berserah, bukan menyerah. Kenapa kita perlu belajar untuk berserah bukan menyerah? Karena terkadang Roh Kudus menuntun kita ke hal-hal yang tidak baik buat kita. Menurut kita maksud saya. Alkitab mencatat bahwa ketika Yesus memulai pelayanannya, Yesus dipimpin oleh Roh Allah. Masuk ke dalam padang gurun. Untuk diuji oleh iblis dengan 3 permintaan. Itu Yesus loh. Dipimpin oleh Roh Allah. Bangsa Israel ketika keluar dari Mesir, maka Alkitab mencatat Allah memimpin mereka dengan tiang awan dan tiang api. Kemana Tuhan memimpin mereka? Alkitab mencatat Allah memimpin mereka ke suatu tempat yang tidak ada jalan keluar. Di depan Laut Tiberau, di belakang orang-orang Firaun hendak membunuh mereka. Jadi pertanyaan begini, kok Tuhan pimpin mereka ke tempat yang kelihatan yang gak ada jalan keluar? Kok Tuhan memimpin mereka ke sesuatu tempat yang susah? Kalau kita nggak ngerti, kita akan bilang Tuhan jahat. Masa saya memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus, Tuhan Roh Kudus memimpin saya ke tempat-tempat yang membuat saya sakit, membuat saya luka, membuat saya kecewa. Saudara, ingat ya, kita nggak pernah tahu kenapa Tuhan membawa kita ke suatu tempat. Itu sebabnya kenapa poin yang pertama, prinsip yang pertama untuk kita pegang dalam kita hidup mau dituntun oleh Roh Kudus. Jangan pernah menyerah, tetapi berserah. Ketika engkau dipimpin Tuhan oleh ke suatu tempat yang memang tidak engkau inginkan tempat itu, jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut dan menyerah. Belajar untuk berserah. Karena seringkali kita nggak tahu, why Tuhan. Kenapa Tuhan membawa saya ke tempat ini? Kenapa Tuhan membawa saya ke satu rumah tangga yang mengecewakan saya, suami saya, istri saya begini, anak-anak saya begini. Kenapa? Kalau you nggak tahu, you jangan so tahu. Kalau nggak tahu berarti berserah. Amin. Kalau kita nggak tahu jangan so tahu karena kita nggak ngerti. Alkitab bilang begini, seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanmu dari jalanku, kata Tuhan. Rancanganmu dari rancanganmu. Kita punya banyak planning, kita punya banyak rencana. Tetapi kalau Tuhan bilang, nah rencanaku lebih baik dari rencanamu, itu yang akan terjadi. Berarti kalau sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, belajar untuk berserah, bukan menyerah. Sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, belajar untuk berserah.
Sesuatu yang terjadi yang kau tidak ngerti, jangan ngotot untuk engkau mengerti. Karena memang kau nggak sampai ke situ. Kita nggak pernah bisa sampai menyelami pekerjaan Tuhan, kita nggak ngerti. Kenapa bisa begini? Kenapa bisa begitu Tuhan? Ada hal-hal yang kita nggak mengerti, Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Lihat kisahnya Ayub. Ayub diizinkan Tuhan, anak-anaknya mati semua. Harta kekayaannya habis. Bahkan dia ditimpa penyakit. Ayub nggak ngerti kenapa itu terjadi. Tetapi Ayub menyadari dan Ayub berkata sama istrinya, masa kan kita hanya mau menerima yang baik saja dari Tuhan, tidak mau menerima yang buruk. Kalau tidak ngerti, jangan sok tahu. Taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya nggak boleh sok tahu. Karena ada kalanya kita nggak ngerti jalan-jalan Tuhan, saudara. Kalau kita nggak ngerti, belajar untuk berserah. Ya, engkau yang udah setia ikut Tuhan, kau rajin berpuasa, kau rajin beribadah, tiba-tiba engkau dihianati. Kalau engkau nggak ngerti, engkau mulai cari tahu siapa yang salah. Oh dia yang salah nih. Oh dia nih yang jahat. Oh dia nih. Sehingga engkau akhirnya mencari-cari siapa kesalahan itu. Engkau mulai menghakimi orang. Dan engkau nggak akan pernah mulai menghakimi dirimu, saya yang salah. Nggak mungkin. Dampak dari engkau tidak ngerti, engkau akan mulai menghakimi orang lain. Tapi kalau engkau belajar berserah, engkau tidak akan menghakimi orang lain. Karena engkau tahu kadang ikut Tuhan memang harus diproses. Ikut Tuhan harus dibentuk. Ya. Jadi yang pertama, prinsip yang pertama untuk kita bisa hidup dalam pimpinan Roh Kudus, yang pertama belajar untuk berserah, bukan menyerah. Kenapa? Karena terkadang Tuhan membawa kita, rohnya membawa kita ke tempat-tempat yang sebenarnya kita tidak ingin tempat itu. Tetapi kalau Tuhan lihat, nah ini tempat baik bagi kamu di kemudian hari. Maka kita cuma bilang, ini aku Tuhan, bawa aku ke sana. Sekalipun kita nggak ngerti. Coba lihat, dalam Matius 26 ayat 39, ini yang diajarkan Tuhan Yesus di Taman Getsemani buat setiap kita anak-anaknya. Matius 26 ayat 39 bilang begini, maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi apa dibilang? Jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Belajar untuk berserah. Kalau memang masalah ini harus engkau lewati, hadapi. Kalau memang pergumulan ini harus engkau jalani, jalani. Sekalipun engkau tidak ngerti. Karena ada hal-hal yang terjadi dalam hidup kita yang tidak mengerti. Contoh, suatu kali Yesus sama murid-muridnya jalan, ketemu seorang anak yang buta dari lahirnya. Seorang orang buta dari lahirnya. Murid-murid bertanya sama Yesus, guru siapa yang berdosa? Karena pada saat itu ketika orang berdosa maka ada hukuman dari Tuhan. Ditanya, Yesus bilang begini, bukan anak ini yang berdosa. Bukan juga orang tuanya. Melainkan agar pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan dalam hidup anak ini. Terkadang Tuhan izinkan sesuatu yang sorry dan tanda kutip susah buat hidup kita. Terkadang Tuhan izinkan kesusahan. Makanya jadi orang percaya itu jangan takut susah. Ya, saya ajak setiap jemaat Tuhan yang oleh Tuhan percayakan saya layani di Gereja Bethel Indonesia Jemaat Go Fellowship Center Bandung ini. Jadi orang percaya jangan takut susah. Kalau memang, cuma 2 orang yang ngomong amin. Masih gentar. Jadi orang percaya jangan takut susah. 5.000 orang. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Karena ada kalanya Tuhan izinkan kita masuk dalam keadaan susah. Kalau lu gak kuat susah nih saudara nih, lu jadi sama kayak istrinya Ayub. Tinggalkan Tuhan. Karena susah. Makanya ditegur sama Ayub, yuk berkata seperti perempuan tidak waras. Masakan kita hanya mau menerima yang baik saja dari Tuhan, tidak mau menerima yang buruk. Berarti ada kalanya ikut Tuhan itu sesuatu yang tidak kita inginkan itu bisa terjadi. Jadi ketika kita takut susah, saudaraku, kita sama seperti bangsa Israel. Udah kita kembali aja ke Mesir lah, di Mesir enak banyak makanan.
Lebih milih diperbudak daripada dituntun Tuhan. Karena dituntun Tuhan katanya penuh dengan kelaparan, susah untuk minum. Disitulah Tuhan proses. Disitulah Tuhan murnikan, disitulah Tuhan uji untuk dewasa. Ya, jangan takut susah. Kalau memang Tuhan izinkan susah, tidak akan pernah melebihi kekuatanmu. Kalau memang Tuhan izinkan susah, Tuhan menyertai engkau di tengah-tengah kesusahanmu. Jadi prinsip-prinsip yang harus kita pegang, yang harus kita miliki untuk dapat hidup dalam pimpinan atau memberi diri dalam kehidupan pribadi Roh Kudus. Yang pertama, belajar hidup berserah, bukan menyerah. Yang kedua, prinsip yang harus kita miliki untuk dapat hidup dalam pimpinan Roh Kudus, berani melakukan perintah Tuhan dalam setiap situasi dan keadaan. Karena ketika kita memberi diri dipimpin Roh Kudus, maka Roh Kudus akan mengingatkan kita. Ini salah satu kerjanya Roh Kudus. Dia akan ingatkan kita akan segala sesuatu yang perlu kita lakukan. Itulah namanya tuntunan. Ada kalanya kita lagi jalan sama Tuhan, bersama-sama tiba-tiba kita ngelihat ada orang yang nyakitin kita, Roh Kudus bilang ampuni dia. Kita langsung bilang, yang ini saya reject. Tet. Ini jangan Tuhan. Ini terlalu berat buat saya. Saya gak bisa Tuhan. Yang lain-lain saya akan lakukan, tapi khusus untuk mengampuni suami saya nanti dulu Tuhan. Khusus untuk mengampuni istri saya nanti dulu Tuhan. Khusus untuk mengampuni mertua, menantu, anak-anak saya nanti dulu Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ikut Tuhan gak bisa pilih-pilih perintah. Yang ini bagus, saya mau. Yang ini juga susah, nanti dulu. Semua, keseluruhan, lakukan. Ada kalanya Roh Kudus memberikan kita perintah yang kita tidak tahu, ngerti mesti buat apa. But do it, lakukan. Yosua ketika bangsa Israel dipimpin oleh Yosua, Yosua diingatkan Tuhan, ayo kelilingi tembok Yeriko 1 kali 1 hari. Kalau kita jadi Yosua kita akan mikir, Tuhan kenapa gak dirapel aja sih Tuhan? 13 kali aja 1 hari gitu. Yang pertama kaki lu bengkok bos. Yang kedua lu ngos-ngosan. Yang ketiga, kalau lu gak ditembakin, kalau lu gak dipanahin dari atas, itu puji Tuhan, haleluya. Tuhan bilang sama Yosua 1 hari 1 kali. Diam. Habis itu pulang. Besok, 1 hari 1 kali. Pulang. Sampai berapa hari saudara? 6 hari. 6 hari berputar. Sehari sekali. Yosua gak komplain sama Tuhan. Dia ikutin aja. Karena dia tahu tembok ini terlalu kuat untuk saya tembus. Gak bisa. Pertahanan kota Yeriko gak bisa kami tembus. Satu-satunya yang bisa membuat kami tembus adalah taat. Di hari ke-7, engkau kelilingi 7 kali. Berputar. Padahal kan udah capek-capeknya nih. Yosua gak bilang, ya Tuhan ini hari ke-7 loh Tuhan. Kenapa 1 sampai ke-6 1 kali. Sekarang yang ke-7 1 kali juga kek. Nanti kita rapel deh sampai ke hari ke-13. Gak bisa. Kalau Tuhan bilang hari ke-7 7 kali, itu yang harus dilakukan. Setelah itu bersorak, maka tembok itu akan roboh. Apa yang terjadi? Tembok roboh. Jadi pertanyaan yang membuat roboh siapa? Apakah karena 13 kali diputar? Sehingga tanah mulai turun, tembok mulai bergoyang, sehingga ketika ditoel dia roboh? No. Yang membuat roboh itu ketaatan. Sama-sama bilang sama saya ketaatan. Suatu kali Petrus seorang apa saudara? Seorang nelayan. Seumur hidupnya dia nelayan saudara. Sebelum dia ikut Yesus. Dia tahu kapan waktu untuk menebar jala. Sepanjang malam Petrus tebar jala. Gak dapat ikan. Tiba-tiba ketemu Yesus. Yesus bilang sama Petrus, Petrus tebarkan jalamu. Petrus bilang begini sama Yesus, Guru sepanjang malam kami sudah tebar jala tapi tidak dapat. Guru jangan so tahu ya. Guru kan tukang kayu bukan nelayan. Bisa gak Petrus ngomong gitu? Bisa ditempeleng lu. Tapi Petrus gak ngomong gitu. Petrus bilang, Guru sepanjang malam kami sudah melemparkan jala tapi tidak dapat. Tetapi karena engkau yang suruh, kami akan lakukan. Alkitab mencatat jala hampir koyak. Karena dapat ikan banyak. Siapa yang kirim ikan di bawah laut?
Kembali lagi karena ketaatan Petrus. Tahukah saudara, ketika engkau taat ada banyak hal yang kau temukan, hal-hal yang tidak pernah kau miliki. Kunci cuma satu yang Tuhan minta kok. Obey. Taat. Kalau engkau disuruh mengampuni, ampuni. Kalau suruh melangkah, melangkah. Kalau engkau disuruh mengasihi, mengasihi. Karena dampak ketaatan bukan buat orang lain. Sama-sama bilang sama saya, itu buat saya. Amin. Dampak ketaatan itu buat kita. Kalau dalam rumah tanggamu engkau lagi ribut, tiba-tiba engkau suami atau istri-istri disuruh bilang, samperin istrimu, samperin suamimu. Belajar taat. Jangan bilang, Tuhan dia yang salah kok Tuhan, masa saya yang suruh samperin. Nanti dia tanduknya tinggi lagi. Dialah yang nyamperin saya, taat aja. Taat tuh cuma ngikutin kok saudara. Yang bikin berat apa sih taat itu? Yang pertama, pertimbangan. Tapi nanti kalau ini gimana Tuhan? Nanti kalau ini gimana? Nanti kalau gini gimana? Nanti kalau gini, itu pertimbangan itu. Karena you terlalu pinter. Jangan sampai Tuhan goyang sedikit, otak lu agak sedikit bodoh baru. Orang kalau terlalu pinter banyak pertimbangan. Makanya orang terlalu banyak pinter lama-lama jadi gak percaya Tuhan. Tuhan tuh gak ada. Karena terlalu pinter. Raja Babel dengan kesombongannya berkata, semua milik saya. Digoncang sama Tuhan sedikit otaknya, jeder masuk ke kandang hewan. Makan makanan hewan, dikasih makanan mewah gak mau. Milih makanan hewan. Karena somse. Sombong sekali. Sombong masih mending. Kalau dipercayakan Tuhan banyak hal, belajar berserah. Terima kasih Tuhan. Belajar taat ya, sama-sama taruh tangan kanan kita di dada, sama-sama bilang sama saya harus taat. Yohanes 14 ayat 26. Yohanes pasal 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah. Roh Kuduslah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi baik mengajar maupun mengingatkan itu bagian Roh Kudus. Bagian kita apa? Taat. Nanti kau diajarin, ini loh, kamu mesti buat ini loh. Setelah diajarin dari nggak ngerti menjadi ngerti. Itu diajar. Tapi ketika diingatkan itu bagian untuk, ayo yang kemarin kamu sudah saya ajarin, sekarang kamu lakukan. Itu diingetin lagi. Sehingga akhirnya bagian kita memang cuma murni itu aja, lakukan aja apa yang kau tahu. Kan udah diajarin nih. Apa yang mesti saya lakukan dan semua pengajar itu berdasarkan dari kebenaran firman Tuhan, mutlak. Makanya setiap kali hari Minggu kita menyatakan pengakuan iman kita bahwa Alkitab adalah firman Allah. Roh Kudus akan mengingatkan apa yang kau dengarkan dari firman Tuhan. Nah repotnya kita gak pernah baca firman. Yang kita dengar omongan orang, gosip murahan. Yang kita dengar cuman ketakutan-ketakutan dari berita. Itulah yang diingat nanti. Roh Kudus mau ingetin, aduh gak ada memori di sini katanya Tuhan. Memori tentang firman gak ada, apa yang mau diingetin? Ketika engkau merenungkan firman Tuhan, itulah yang diingatkan. Diingatkan, sehingga kita melakukannya. Ya. Yang kedua, prinsip hidup yang harus kita miliki untuk dapat hidup dalam pimpinan Roh Kudus, berani melakukan perintah Tuhan dalam segala keadaan dan situasi. Ingat ya Bapak Ibu ya, ketaatan mendatangkan berkat dalam hidup. Belajar taat. Yang ketiga, prinsip yang harus kita miliki untuk dapat hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Yang ketiga, yang terakhir. Hidup dalam kerendahan hati untuk mau ditegur dan diajar. Hidup dalam kerendahan hati untuk mau ditegur. Ingat siapa Raja Daud? Seorang yang diurapi Tuhan, tapi bisa salah. Dia seorang raja, tapi bisa salah. Tuhan pakai hambanya, Nabi Nathan, untuk mengingatkan Daud. Engkau telah salah. Daud nggak ngotot, saya raja. Apapun kesalahan saya, biarlah saya yang buat, biarlah saya yang lakukan. Penggal Nathan. Bisa aja Daud bilang begitu. Orang dia raja kok. Tapi dia nggak kerjakan. Dia minta ampun sama Tuhan karena teguran Nathan. Dan Tuhan pakai Daud dahsyat luar biasa. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Ada kalanya Roh Kudus mengingatkan kita.
akan segala perbuatan-perbuatan yang pernah kita lakukan keliru di hadapan Tuhan. Ketika Roh Kudus mengingatkan, bertobat, berbalik. Jangan kau keraskan hatiku dan berkata, tapi pendeta, tapi Roh Kudus, tapi begini. Jangan, lakukan aja. Kalau engkau sudah ditegur, bertobat. Ya, Roh Kudus bisa menegur melalui pribadimu, melalui hati nuranimu. Roh Kudus bisa menegurmu melalui firman Tuhan ketika engkau merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus menegurmu, bisa menegur melalui orang-orang di sekelilingmu. Jadi pastikan, setiap kita menyadari mau memberi diri di hidup, dan salah satu prinsipnya adalah berani untuk ditegur. Miliki kerendahan hati untuk mau ditegur, mau dikoreksi, mau diajar. Amsal 15 ayat 31 dan 32. Amsal 15 ayat 31 dan 32 firman Tuhan bilang begini. Orang yang mengarahkan telinga kepada teguran yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Tetapi siapa mengabaikan didikan, membuang dirinya sendiri. Tetapi siapa mendengarkan teguran, memperoleh akal budi. Jadi orang yang mau ditegur, orang yang mau diingati, itu akan semakin maju, saudara. Yang repot kalau kita udah nganggap diri kita yang paling hebat, paling pintar, paling jago, itu ketutup gendang telinganya. Sehingga orang ngomong sampai ngacai nih saudara nih, nggak kedengeran. Karena udah nggak perlu dikoreksi, bahaya. Orang udah nggak perlu dikoreksi, itu bahaya. Itu sebabnya kenapa pemain-pemain bola sekelas Ronaldo pun masih perlu namanya pelatih. Kenapa? Untuk memperlengkapi dia dalam kekurangan dia. Karena terkadang orang nggak tahu kekurangan dia, orang lain yang lihat. Ronaldo nggak tahu kekurangannya, pelatihlah yang lihat. Kamu kurang di sini, kamu kurang di sini, kamu. Sama-sama bilang sama saya perlu ditegur, saya perlu diajar. Jadi kalau Roh Kudus menegurmu melalui firman, Roh Kudus mengingatkanmu melalui renungan-renungan yang ada, ayo berbalik, ayo jalan sama Tuhan. 3 hal ini saya bagikan buat setiap kita sebagai orang-orang yang mau dipimpin memberi diri. Prinsip yang pertama, apa? Berserah bukan menyerah. Engkau diperhadapkan dengan situasi keadaan yang membuat engkau sulit, hadapi. Kalau engkau nggak ngerti kenapa begini, kenapa begitu, angkat tanganmu berserah. Tuhan, saya nggak tahu ini kenapa, saya mesti apa. Yang kedua, prinsip hidup yang kedua apa? Belajar untuk melakukan perintah Tuhan. Dimanapun, kapanpun, baik atau tidak baik waktunya. Karena ketaatan akan membawa engkau masuk dalam seluruh rencana Tuhan yang dahsyat. Dan yang ketiga, yang terakhir. Apa? Hidup dalam kerendahan hati. Miliki kerendahan hati untuk mau ditegur. Mau diajar. Selalu buka telingamu. Makanya firman Tuhan bilang begini. Setiap pagi Tuhan memberikan kepadaku telinga seorang murid, bukan guru. Kenapa murid? Karena murid selalu mau belajar. Berikan kepadaku telinga seorang murid, lidah seorang murid. Yang mau diajar, yang mau dididik. Saya berdoa agar jemaat yang oleh Tuhan percayakan saya layani. Mau memberi diri dipimpin Roh Kudus. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Haleluya.